Balik lagi di acara Tanya Bintang Tamu. Kali ini bersama Rin Hermana, gokil. Rin. Halo subscribernya Bang Dani Beler. Apa kabar, Rin? Baik. Gimana? Gokil. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh nih. Jauh-jauh nih. Bogor Jakarta tuh sebenarnya jauh nggak sih? Tergantung. Kalau pakai kereta dekat. Ah. Kalau pakai motor jauh. Lumayan makan waktu 1 sampai 1,5 jaman lah. 1,5. Ini Jakarta apa masuknya? Ini Jakarta Barat. Jakarta Barat. Waduh, sosok tahu aja perantau bilang ini berani aja. Saya juga perantau baru tahu deh. Iya, benar. Jadi buat yang belum tahu, Rin Hermana ini adalah seorang komika asal Padang, betul? Benar. Dulu dia ikutan Liga Komunitas Stand Up di Kompas TV. Oh iya, Liga Betul. Komunitas dulu. Dan Rin juga juara street comedy. Iya, 5 ya? Street Comedy 5. Street Comedy 5. Jadi buat yang belum tahu, Rin Hermana ini seorang komika. Saya komika. Sadis. Alhamdulillah. Dan sekarang bekerja di manajemennya Comika. Bang Panji. Iya. Comika.id. Comika.id. Di bagian desain. Jadi kalau misalkan kalian komplain masalah desain komika, ke Rin Hermana. Komplain ke saya. Aduh. Iya. Bagaimana bikin desain dengan waktu yang dibatasi. Karena harus produksi terus tuh. Oh gitu ya? Iya. Karena harus ini masuk lagi, masuk lagi, sikat. Oke. Nah, Rin kemarin tuh bikin ini special show sama Ebel. Ya. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Namanya Overdosis. Overdosis namanya. Gimana tuh? Sebenarnya itu lebih kayak idenya si Ebel. Nggak tahu ya, tiba-tiba waktu open mic di Jakbar, stand up Jakbar, Ebel nawarin, "Bang, kita bikin show yuk." Lah, gitu. Tiba-tiba gitu. Terus gue bilang gini kan, "Bel, gue ini baru ngerantau dan belum siap secara finansial untuk bikin show lah. Kita tahu bikin show butuh dana, modal ini." Terus dia bilang gini, "Tenang, nggak apa-apa Bang, aman Bang. Udah ada yang ini, apa namanya? Sponsori. Iya, ada sponsor." "Ah, serius? Ya udah, pokoknya soal dana nggak usah dipikirin, yang penting kita bikin acara aja gitu." Terus mikir lama dulu kan, gimana ya? Soalnya kan kalau bikin show berdua, waktu itu belum sangat dekat dengan Ebel. Masih tahu, sangat kenal lah. Cuma belum dekat banget, belum klop banget ini. Tapi gue emang jujur, gue suka yang kayak Ebel gitu, maksudnya kayak komedi yang berani aja gitu. Dia tuh, kalau gue bilangnya dia stand up komedian yang tujuannya cuma menghibur aja udah. Apapun yang dia lakukan ya udah tujuannya buat menghibur doang gitu. Nggak peduli teknik, nggak peduli pattern format. Iya, ya kan? Iya, yang penting dia tujuannya menghibur aja. Nah, itu yang gue suka kan. Dan gue pikir-pikir, wah ini kesempatan bagus nih untuk pertama kali nyoba bikin show di Jakarta, karena belum pernah sama sekali kan. Gue bilang sama Ebel, bilang lagi kan, "Bel, ini gue nggak punya modal, gue nggak punya modal apapun finansial untuk bikin acara ini. Udah aman Bang, lu mikir konsep aja gitu." Oke, ya udah, namanya apa? Nah, mulai dari situ bingung tuh, apa ya? Harus nyari ini nih yang kita berdua. Apa ya, Bel? Awalnya apa ya? Gabungan nama Belrin apa? Bel. Apa ya? Rin Cobra. Pokoknya itulah aneh-aneh. Pokoknya awalnya aneh sampai akhirnya tercetus Overdosis. Karena tidak dipungkiri kita berangkat dari fansnya Overacting. Nah, ya itu yang mau gue tanya tadi. Nah, kita emang fans Overacting. Terus kita juga berada di gaya stand up yang sama, act out. Kalau bikin Overacting nggak mungkin banget gitu. Betul. Terus gue inget karena Ebel ini kan korban obat-obatan. Wah, ya itu masuk, betul. Ini aja Bel, Overdosis Bel gitu. Gua sih nggak obat-obatan juga, cuman kan dari kata overdosis kita bisa ngambil bilang orang yang bertingkah aneh aja gitu. Betul. Iya. Jadi kita lebih bilangnya stand up show overdosis. Nah, buat teman-teman semua yang pengen nonton gimana penampilan Overdosis Rin Hermana featuring Ebel Cobra bisa dibeli di comika.id. Benar, itu masih ada digital downloadnya di comika.id. Betul. Harganya berapa, Rin? Harganya 150. Oke, Rin Hermana, ini pertanyaannya, gue ngasih 5 pertanyaan ke lu. Oke. Lu boleh jawab cepat, boleh jawab lama, asal pertanyaan gue terjawab. Siap. Dan lu berhak ngomong ke gue kalau misalnya pertanyaannya keberatan. Pertanyaan pertama, Rin Hermana, lu kan dari Padang nih, kesini ngerantau ke Jakarta. Menurut lu lebih enak kerja di Jakarta atau di Padang? Sebagai stand up comedian? Sebagai stand up comedian. Sebagai stand up comedian kayaknya lebih enak di Jakarta. Kayaknya lebih enak. Kalau kenapa?
bukan enak sih jawaban lebih tepat. Lebih pengen ke Jakarta untuk menggali potensi lagi. Nah, karena kan di sini banyak komika-komika senior yang tinggal di sini juga, berkarir di sini juga. Nah, sekalian juga jadi belajarnya di sini. Kalau di Padang kan saya tuh udah di level mau belajar ke siapa lagi nih, ke Pras di Depok. Di Jakarta semua. Jadi kayaknya ya udahlah harus ke Jakarta juga nih buat ngejar pengen jadi stand up komediannya. Tapi emang di Padang tuh ini ya, maksudnya sepi minat stand up sehingga lu sampai pindah ke Jakarta? Bukan sepi peminat stand up, tapi gua tuh pengen lebih belajar stand up di Jakarta dengan orang-orang baru, orang-orang yang kalau gua nggak stand up di Jakarta mungkin kita nggak ketemu nih saat ini gitu kan. Mungkin gua nggak ketemu dengan yang teman-teman yang lain, belajar juga dengan yang lain gitu. Tapi bukan berarti di Padang lu nggak gede kan? Lu cukup punya nama kan di Padang? Alhamdulillah cukup punya. Kan? Jadi kalau misalkan gua tanya, lu dalam karir lu lebih enak kerja di Jakarta atau di Padang? Di Jakarta. Dalam karir. Ya, lu bekerja enakan di mana? Lebih enak di Jakarta. Lebih enak di Jakarta. Kenapa emang di Padang tuh, Rin? Kalau misalkan lu kalau nggak stand up komedian kerja apa kira-kira? Mungkin ya tukang desain atau apa gitu. Karena basicnya itu untungnya juga kuliah soal desain juga. Jadi mungkin ngarahnya juga bakal ke sana kalau misalnya nggak ketemu stand up. Tapi pada akhirnya juga bakal ke Jakarta juga sih. Karena kuliah juga desain stand up karena kan nggak nutup kemungkinan, nggak nutup ini juga kalau Padang itu masih belum bisa dikatakan menghargai desain grafis. Oh gitu. Ya masih banyak orang yang kalau dikasih budget segini buat desain, wah kemahalan ini. Ya, akhirnya yang menghargai kita tuh di sini ya. Kenapa kita nggak kesini aja gitu? Iya. Apalagi temen tuh biasanya. Teman tai yang kayak gitu tuh, yang bilangnya gini, bikin harga teman lah, tolonglah harga teman ya teman. Susah. Jadi enakan di Jakarta, Rin ya? Enakan di Jakarta. Tapi ada kemungkinan nggak sih lo pindah dari Padang ke Jakarta? Pindah maksudnya? Pindah tinggal. Kalau saat ini gue bilangnya gue nggak bakal selamanya di sini. Oh gitu. Jadi gue udah merasa punya umur tertentu sehingga gue pengen balik ke Jakarta. Bukan pengen balik sih, emang harus balik ke Padang. Oke. Tapi dimanapun lo tinggal tetap Padang tempat pulang. Tetap Padang. Jadi ya gitulah. Itu pepatah Minang tuh sejauh-jauhnya merantau balik buang. Nah itu. Oke. Next, pertanyaan kedua, Rin. Ini pertanyaan basic sebenarnya, Rin, yang orang banyak tahu. Lu kan asli Padang nih. Benar. Bagaimana lu mencoba makanan-makanan Padang di sini yang sebenarnya tidak Padang? Beda. Lu suka nemuin kan restoran Padang tapi yang kerjanya orang Jawa atau orang Sunda. Iya. Gimana tuh, Rin? Sangat beda sekali. Sangat apa ya? Gua tuh kalau makan nasi Padang, di Padang sih nggak ada nasi Padang ya namanya ya, tapi emang warung makan aja gitu. Nggak ada sebutan warung makan Padang karena ya semuanya warung makan Padang itu udah menjual makanan yang kayak nasi Padang di sini. Iya. Terus lebih kayak kalau rasa makanannya beda sekali. Belum nemu, udah nemu itu di Ben Hill dan itu mahal banget. Berapa tuh? Satu porsi itu bisa jadi 48.000. Apa aja sih? Nasi, ayam, sayur, terus minum es teh manis. Udah. Bisa jadi 3848 gitu, lupa gua. Di mana itu? Di Ben Hill. Di sini berarti? Di Jakarta. Nah, itu yang ngerasain, ini Padang banget ini enak banget, pas banget ini kayak Padang. Gitu. Dari nasinya aja beda, Bang. Oh gitu. Kalau gua tuh makan nasi Padang yang di sini, yang pertama kali gua lihat itu adalah nasinya. Kalau nasinya itu pulen. di sini pulen, nah itu gua tuh nggak bisa tuh pulen tuh. Emang kalau di Padang gimana nasinya? Kayak perah, tapi lebih mencar apa tuh namanya? Iya, gua tahu. Enggak nyatu, enggak lengket gitu ya. Iya, gua tahu. Nah, ini pengalaman waktu pertama kali ke Jakarta tuh. Gimana? Terus? Kan dapat makan nasi kotak tuh. Makan nasi kotak, nasinya tuh kan dibungkus. Pas dibuka tuh kayak, wah, kok beda rasanya wah, bro. Jadi kayak apakah ini kuliner yang harus kita makan gitu? Ini Jakarta, bro. Jadi orang di sini lebih suka nasi pulen ya di sini. Kalau saya pribadi tuh kayak makan nasi pulen tuh kayak perlu latihan dulu lah untuk bisa. Hingga pada akhirnya ya udah. Sekarang udah bisa nerima. Awal-awal emang sulit. Tapi banyak ya menurut lu ya, maksudnya masakan Padang yang di Jakarta tidak sepadang orang Padang gitu. Enggak. Banyak tempat yang kurang Padang lah. Apa ya, gimana ya? Dari rasa gulai ini aja deh. Ini yang paling umum nih. Kebanyakan orang
orang di Jakarta tidak tahu bedanya randang dengan kalio. Nah, gue juga nggak tahu. Nah, sebenarnya randang itu adalah level tertinggi dari masak randang. Gini, randang itu berada di sini, kalio itu berada di tengah, di bawahnya itu gulai. Lalu dah, rendang itu metode masak ya? Randang itu metode masak. Oh. Jadi proses memasak yang terus-terusan itu merandang namanya. Oh gitu. Itu kenapa itu kenapa bahannya nggak selalu daging. Itu bisa jadi ayam, bisa jadi ini. Sebenarnya itu prosesnya. Oh iya. Nah di sini itu banyak warung makan Padang yang menjual daging kalio, dibilangnya randang. Oh gitu. Nah jadi waktu pesan randang yang dikasih kok kalio gitu. Jadi oh ini randang, oh di sini randang ternyata gitu. Jadi belum sampai. Lu pernah makan randang yang nggak ada kuahnya nggak? Jadi lengket banget. Nah itu yang itu yang asli. Itu yang randang. Randang itu seperti itu, bukan yang kuah yang kental. Itu pasti kalio namanya. Berarti banyak orang di sini yang salah mengartikan randang ya. Benar. Iya. Atau ini mungkin Rin, dia nyesuaiin sama lidah orang Jakarta. Itu bisa jadi juga. Iya kan? Iya. Jadi gue nggak terlalu memaksa untuk Padang harus kayak gini, nggak juga. Jadi mungkin udah menyesuaikan dengan selera orang-orang di Jakarta yang mungkin ada beda-bedanya lah gitu. Oke. Nah, kalau bedanya nasi Padang sama nasi Kapau tuh apa? Nasi Kapau itu sebenarnya daerah, Bang. Oh, daerah Kapau. Daerah di area Agam, Bukit Tinggi, lewat Bukit Tinggi sedikit itu daerah Kapau. Nah, di sana itu ada orang ngejual nasi Kapau dengan konsep penyajian yang berbeda. Oke. Penyajian yang berbeda dan biasanya nasi Kapau itu lebih dominan sama kuah-kuah gulai. Nah itu, dan lu pernah lihat nggak sih orang yang pakai stick sendok yang panjang gitu? Oh pernah gua. Nah itu tomonsu yang usus dalam. Iya gua tahu. Nah itu tuh biasanya kayak gitu. Oh itu nasi Kapau. Nasi Kapau perbedaannya sebenarnya perbedaannya di situ gitu. Baru tahu gua tuh. Iya nasi Kapau tuh kadang orang bilangnya juga nasi Kapau itu beda lagi, padahal menurut gua sih sama, cuman dengan penyajiannya beda, terus juga lebih dominan dengan gulai-gulainya gitu. Tapi masih satu genre lah ya? Masih. Okay. Masih ya masakan Padang juga lah. Nice info nih, gue baru tahu. Pertanyaan ketiga, Rin. Ya. Benar atau enggak? Ini pertanyaan ini sih, umum sih. Katanya orang Padang tuh pada pelit. Ini pembahasan kemarin juga nih sama Bari nih. Kenapa sih? Itu kan stereotip ya? Stereotip. Gue juga gue tanya balik harusnya. Iya. Menurut lu orang yang teman-teman Padang lu pelit atau enggak? Ada yang pelit, ada yang enggak. Biasanya kayak gitu. Iya. Nah, pelit itu kan bukan sifat suku. Oke, bukan sifat suku kan. Pelit itu kan sifat manusia. Iya, manusia. Iya, betul. Kalau misalnya bilang kenapa orang Padang lebih banyak pelit, terdengarnya lebih banyak pelit, gua nggak tahu, gua nggak bisa jawab. Oke. Iya, gua nggak bisa jawab soal itu. Itu mungkin stereotip yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Dan kemarin pembahasan ini, kenapa cuma Padang? Harusnya kalau mereka bilang suku, semuanya. Batak dikenal dengan keras. Batak itu suku bangsa, bukan Medan. Iya, gua ngerti. Jawa itu dikenal lembut. Jawa itu suku, daerah ya gitu kan. Kenapa jadi kata sifat? Iya. Terus kenapa tiba-tiba Padang kota sendiri gitu? Betul. Jadi kalau misalkan jawaban lu sebenarnya pelit atau enggak mah balik ke masing-masing orang kan. Aja, ada aja orang Bali tapi pelit. Bisa jadi. Cuma mungkin gini ya. Mungkin emang dari dulu orang Padang itu suka berdagang. Itu. Suka berdagang. Mungkin teknik hitungannya berbeda atau dia kalau jual itu nggak mau rugi, kalau mau untungnya gede. Nah itu mungkin bisa dijauhkan lagi dengan kata pelit tadi ya. Pelit itu kan kalau misalnya minta 100 rupiah nggak mau dikasih atau apa gitu dengan alasannya gue pelit gitu kalau gitu ya mungkin semua orang juga ada sifat yang kayak gitu, nggak harus mulu-mulu orang Padang gitu. Tapi lu berusaha ini nggak sih, berusaha mengubah stereotip itu, kayak gua pengen orang tuh nggak mandang Padang gitu lagi. Ada rasa itu nggak lu? Ada rasa pengen berubah, tapi sampai sekarang ini gue masih rasanya kalah dengan stereotip. Anjing. Gue masih merasa kalah, walaupun kayak gini deh. Pras, orang-orang main ke rumah Pras, orang-orang main sama gue. Sebisanya kalau gue bisa bantu, gue bantu. Gitu. Setidaknya seperti itulah, dengan kapasitas gue gitu. Yang dimaksud Rin Pras tuh Pras Teguh ya? Oh iya, Pras Teguh itu juga. Terus? Nah teman-teman komika yang di Jakarta itu kalau main ke rumah Pras juga mengakui enggak pelit kok, pelit kok gitu. Setuju gua. Enggak ini juga. Kalau ketemu orang Padang yang lain juga enggak pelit juga kok. Gitu. Betul. Jadi stereotip itu
nggak bisa diubah lagi kalau misalnya udah dipatokin Padang pelit, Batak keras, Jawa orangnya sopan, Sunda lemas Sunda ya. lemes gitu kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan Padang bengkok tuh apa sih? Sampai sekarang saya juga nggak tahu. Masa sih? Nggak tahu. Gua nggak tahu. Malahan itu taunya itu dari awal nonton video stand up-nya Pras yang di Suci Oh, gitu? Suci 4. Dia bilang dia kesel sama orang yang bilang kalau dia itu Padang bengkok. Nah, pertanyaannya Padang bengkok itu kayak gimana? Di Padang sendiri kita nggak ada istilah Padang bengkok. Nah, gue tanya teman gue yang di Jakarta, Padang bengkok itu apa sih? Juga nggak bisa ngejelasin. Oke. Dia tuh bilangnya kayak gini nih, Padang bengkok itu Padang yang nggak Padang. Hah, Padang nggak Padang gimana maksudnya? Oh, Padang yang ini, yang maling, yang copet. Hah, kok emang gitu stereotip kalau Padang bengkok gitu? Iya, betul. Kenapa nggak ada Jawa bengkok? Kenapa nggak ada? Kenapa? Setuju gua. Iya, kenapa kayak gitu? Setuju. Penjelasannya gue nggak tahu. Jadi sampai sekarang gue nggak tahu Padang bengkok ini apa. Atau gitu. yang paling dasar adalah kalau ada Padang bengkok harusnya ada Padang lurus. Oh, Iya kan? Iya kan? Iya benar, kan? benar. Iya. Terus patokannya antara bengkok dan lurus ini apa? Kita nggak tahu. Iya. Istilah Soalnya yang kayak gitu. Banyak banget tuh. Nggak tahu orang-orang sini tuh sering banget bikin stereotype tuh ya. Aneh gue juga. Kita nanya ke leluhur berarti yang kayak gitu. Kenapa? Yang Siapa pencipta stereotip yang kayak gini? Pasti kalau dibilang orang Padang pelit, pasti itu kesepakatan kan? Oke. Kesepakatan dari siapa? Kita nggak tahu. Betul. Yang dilihat itu siapa? Kita nggak tahu. Ada yang disepakati ya di situ ya. Iya, gue ngerti. Oke, pertanyaan keempat, Rin. Ya. Lu mengalami kesulitan nggak stand up dari daerah Padang ke Jakarta nih? Nyesuaiin bahasa terutama. Iya. Ngalamin nggak lu? Sangat kesulitan sampai sekarang malah. Apa yang lu rasain pertama kali datang ke Jakarta? Menyesuaikan bahasa. Menyesuaikan bahasa sama mempelajari diksi-diksi yang nggak pernah gua terima sebelumnya. Maksudnya nggak pernah nempel di otak gitu. Nggak pernah. Tai ledik ya kayak gitu. Tai ledik. Tai ledik. Apa tuh Bang tai ledik itu? Itu tuh ya omongan Jakarta ya. Omongan Jakarta. Diksi-diksi Jakarta yang kayak apa ya lagi ya kemarin ya? Ada tuh istilah-istilah dari Bari. Anak Bekasi kan banyak tuh diksi-diksinya tuh yang kayak gitu. Bekasi. Itu apa Bang? Gue nanya lagi, itu apa Bang? Itu apa Bang? Jadi banyak kata-kata baru yang nggak pernah dipelajari sebelumnya. Oke. Dan kata-kata itu biasanya di komik-komik Jakarta suka ngebawain, tapi fungsinya kata ini di bagian mana ya gitu. Itu nggak tahu. Oke. Terus juga menyesuaikan bahasa. Gue sendiri di Padang stand up pakai bahasa Padang. Di Padang. Di Padang itu semuanya stand up pakai bahasa Padang. Kenapa sih, Rin? Karena mungkin lebih dekat dengan penontonnya, lebih merasa emosi atau ucapan yang disampaikan itu langsung. Oke. Karena mungkin gue salah juga nih. Di Padang itu kalau misalnya ada orang pakai bahasa Indonesia, agak sedikit ini orang Padang tapi kenapa pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, ada sentimen itu. Ada sentimen itu juga. Jadi kayak pakai bahasa Padang aja lah gitu. Jadi lama-kelamaan juga terbiasa tuh. Bahkan gue di Padang masih pakai stand up pakai bahasa Padang karena lebih nyaman aja gitu, lebih enak langsung sama penontonnya. Iya. Emang rata-rata kan kalau daerah tuh selalu pakai bahasa daerah kan? Iya. Tapi bagaimana dengan komika yang datang dari luar? Komika dari luar itu sangat diterima dong. Karena tahu ini komika dari luar nih, dia bakal bawa pembahasan tentang daerahnya apapun dengan sangat menerima dengan kedatangan Bang Jui aja kemarin yang di Sun Padang gila banget. Oh gitu. Iya. Pakai bahasa Jakarta, pakai bahasa Indonesia kan. Nah, itu gila banget. Diterima tuh. Diterima banget malahan. Oh, itu mungkin yang jadi pembeda ya? Jadi pembeda. Jadi kalau misalnya ketemu Padang, misalnya nih orang tahu nonton Rin stand up. Kalau gua stand up di Padang pakai bahasa Indonesia, orang tuh udah ngerasa aneh. Udah Rin pakai Padang aja gitu. Biar kita lebih deket nih, apa nih pembahasannya nih mau dibahas gitu. Betul. Nyampai di Jakarta mulai membiasakan diri karena kan nulis dengan bahasa Padang beda banget rasanya nulis pakai bahasa Jakarta. Nah, gimana tuh, Rin? Gua itu materi-materi bahasa Padang nggak bisa gua translate pakai bahasa Indonesia. Contohnya apa yang nggak bisa ditranslate? Contohnya apa nih? Bahasa Padang yang lu nggak nemu nih padanan kata yang tepat untuk menggantikan kalimat itu. Oh, banyak itu apa ya? Tajungki atau tilanta. Tajungki itu apa artinya? Tajungki itu yang kayak gini nih, jatuh kayak gini, jatuh ke belakang. Nah, terus ke Tasyalia. Tasyalia tuh yang lu jalan terus lu licin gitu apa? Kepleset. Nah, gua tuh susah ngomong gitu. Paham gak? Padang itu nggak pernah ada gitu.
Iya Padang ya. itu nggak pernah ada. Makanya gue tuh sampai sekarang selalu bertanya, ini siapa orang pertama yang bilang rendang? Pasti bukan orang Padang. Oh, makanya lu tadi bilang randang. Nah, gue selalu bilang randang. Gue selalu berusaha untuk ngasih tahu kalau sebenarnya namanya itu randang. Oke, baru Karena tahu. tekniknya itu marandang. Orang bilang gitu, marandang. Marendang itu aneh. Pertama, di Padang nggak pernah gue nemu orang ngomong pakai e. Terus kenapa tiba-tiba di sini udah di bahasa Indonesia kan jadi rendang? Berarti ada perubahan dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Iya ya. Nah itu Oh iya ya, benar. nggak pernah Nggak bang. pernah nggak ada ya Apa? Gue sampai sekarang nih nggak pernah ngomong pakai bahasa Padang dengan ada e lemah ya. Oke. Apa kata nggak pernah nemu apapun. Ada. Masa gitu Nggak ada. Ada. Masa gitu enggak? Kalau lu kesakitan gimana? Aduh. Aduh. Oke, Aduh. Iya, ya. Nggak ada. Makanya gue tuh kalau nemu daerah-daerah di sini yang kayak Tebet tuh, awal diketawain tuh gue tuh, yang awalnya gue bilang Tebet. Gue tanya anak Padang semua kan yang ke Jakarta kan. Pernah ngomong Tebet nggak? Iya pertama kali Rin. Iya pertama kali Rin. Tebet, Cipete, Ciheleng. Nah yang kayak gitu tuh susah tuh. Citayam. Gue diketawain lagi tuh waktu itu ke Citayam. Coba Cilengsi. Kalau niru bisa Cilengsi, Oh, bisa. tapi kalau baca nggak bisa bang. Oke, Karena oke. kan nggak tahu gue tuh ini bacanya e lemah atau e keras gitu. Anjing susah banget, Rin. PR jadinya. Bahkan gue tuh suka salah penggunaan kata kayak nebak kan pakai e lemah. Di Padang itu kan tako itu artinya nebak. Oke. Kalau di sini kan nebak artinya. Oke. Nah, gue tuh sudah terbiasa dengan e keras. Oke. Jadi kadang ngomong itu nembak. Nah, apa sih Rin Oke. nembak gitu kayak gitu. Iya, iya, Jadi iya. karena oh iya, di Jakarta nggak ada nembak, harusnya nebak gitu. Nah, kayak gitu gue harus belajar perkataan sih menghafal ini e lemah atau e keras gitu. Oke, gua ngerti. Jadi itu alasan kenapa lu datang dari Padang stand up di Jakarta tuh kesulitannya jauh lebih sulit Iya. dibanding lu stand up di Padang kan? Iya, benar. Pertama kali lu stand up di Jakarta tuh inget nggak materinya apa, Rin? Terus lu mentranslate Materi di yang pertama kali ke Jakarta. Indonesia, nggak Jakarta, ke Ke Indonesia. Jakarta. Itu tuh materi yang LKS. LKS yang tapi itu nggak terlalu sulit juga karena sudah dibantu translate juga kan. Oke. Formatnya juga bukan format cerita tapi lebih kayak beat gitu. Jadi lebih oh ini masih bisa di Indonesia kan nih. Nah, jadi waktu LKS itu kan sektor materi tuh. Materi apa yang bawa? Ini. Wah, ini lokal konten orang Nggak nggak terlalu tahu. ini nih. Terus juga bahasanya lokal banget. Ini bisa nih ditranslate. Ini bisa nih translate. Ini nggak bisa nih. Ya, jadi harus nyari-nyari gitu, Bang. Aduh, anjing susah banget. Susah. Itu yang waktu itu yang waduh, yaudahlah, kita sebisanya aja gitu. Kayak gitu. Iya. Oh gila lu. Berarti kalau lu sampai berhasil juara di mana street comedy itu udah gila banget. Bang, itu kan pertandingan sekali, Bang. Bukan masalah pertandingan sekalinya, Rin. Ah. Lu mengalahkan bahkan yang orang Jakarta sekalipun. Itu gue di luar ekspektasi gue tuh nggak mikir gue bakal juara. Gue ikut sampai street aja, gue tuh masih bingung kok bisa ya gue dipilih ya gitu. Ini kan perwakilan Sumatera itu Iya, ada 3, iya. Padang, Pekanbaru, terus Jambi atau Palembang ya lupa gue. Palembang kayaknya. Sorry Medan. Oh, Medan. Jadi waktu itu Medan. Nah si Pekanbaru itu kenal tuh namanya si Zul. Zul ini juga orang Pekanbaru tapi dia bisa bahasa Padang. Oke. Terus dia nanya, Rin, lu ntar stand up ada pakai bahasa Padang nggak? Enggak lah, ini kan udah ditranslate semua gitu. Ya udah bawa itu aja. Dan juga materi gue tuh nggak materi Padang banget gitu kan. Materi nemu duit itu kan nggak terlalu harus Padang banget. Cuman kalau gue bawain di Padang itu lebih enak lagi karena Lebih pecah lagi legal. ya. Duit siapa nih yang kayak gitu kan? Ya. Agak menurut gue sendiri agak Iya, aneh. iya. Kalau di Padang tuh itu aku gitu Lebih powerful lebih lah. powerful, Iya, lebih iya. enak gitu. Nah gitu. Iya, gue ngerti. Jadi- Jadi perjuangan Rin Hermana dari Padang ke sini tuh gila sih. Harus. Iya. Harus. Gokil. Harus. Nah, next pertanyaan kelima nih. Rin, benar apa enggak bahwa kalau orang Padang nikah itu dibeli? Gimana sih konsepnya itu? Oh, ini banyak miskomunikasi nih. Nah, Apa kenapa? nih? Misinformasi. Sebenarnya yang dibeli itu ada sistem beli pengantin ini kita siapa cowok atau cewek? Misalkan lu menikah, Ya. terus Sebenarnya yang konsep dibeli secara beli itu adalah orang Pariaman.
Oh. Ini kita lebih luas lagi ya, kita bukan bahas Padang tapi lebih bahas Minangkabau. Oke, betul. Minangkabau. Di Minangkabau sendiri itu mempunyai adatnya masing-masing di tiap daerah. Jadi kalau di Padang itu memakai adat cowok itu dibeli dengan sistem yang kayak gini, bawa pisang, bawa kue gitu, Oke. bawa baju kemeja sama ini dibeli dengan artian gua bakal tinggal di rumah istri. Oke. Nah, Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya istri tinggal di rumah suami itu dipandang nggak bagus, Bang. Istri tinggal di rumah suami. Di rumah suami, rumah orang tuanya ya, bukan rumah sendiri ya. Iya, iya. Nah itu dipandang, wah kenapa gitu, harusnya si cowok tinggal di rumah istri atau bikin rumah sendiri. Tapi nggak di mana-mana sih itu mah, Rin. Oh ya? Iya. Nah itu juga tuh. Sama. Kalau yang dibeli itu Pariaman. Gimana sih kalau di Padang Pariaman tuh? Kalau bukan Padang Pariaman, itu lebih adat Pariaman. Pariaman doang. Pariaman doang. Gimana sih sistem dibeli itu? Pariaman itu dibeli itu sesuai dengan kasta cowoknya. Kalau misalnya dokter, nah itu juga ada harganya tuh, berapa kerbau, berapa ini. Itu sesuai dengan kepala adatnya, datuanya. Aduh. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya orang punya karir tinggi lah, apa gitu, menteri misalnya, dia orang Pariaman terus nikah dengan cewek Pariaman juga, ya si cewek harus mengeluarkan banyak uang untuk, Oh gitu. nggak harus uang ya, bukan beli soal uang ya, Ini bisa mahar ganti lah. mahar, kerbau atau apa gitu. Nah itu negosiasi. Bahkan ada juga yang kayak gini nih, karena si cowok tahu si cewek tidak akan mampu beli dia, si cowok minjemin duit ke si ceweknya Tanpa sepengetahuan. tanpa sepengetahuan, sehingga yang namanya adat masih jalan tapi masih diakalin Fleksibel nih. lah ya. Yang Iya, kayak iya, gitu. iya. Itu sebenarnya Pariaman yang Oh, lebih gitu. kayak gitu. Jadi nggak melulu si cowoknya ngebeli cewek, kadang cewek juga bisa ngebeli cowok kan? Nah, kalau cewek dibeli itu adat di Payakumbuh, Oh beda lagi. Sumatera Barat, di bagian yang sebelah lagi. Jadi sistemnya sama dengan Pariaman, tapi ini si cewek yang dibeli. Oke. Belinya itu emang kamarnya itu dikasih sofa, dikasih alat-alat gitu lah, pokoknya istilahnya maisi sasudri, ini apa bahasa Indonesia ya? Nah itu bingung gua kan, Apa tuh? mentranslate yang ada di bahan gua ini untuk ke Indonesia tuh gua bingung tuh sekarang tuh. Mengisi ruangan-ruangan yang Oke. ada. Nah gitu. Oke. Tuh. Nah, Maksud lu ini furnitur. furnitur. Nah, itu di situ tuh. Jadi si cowok harus mengisi furnitur rumah si cewek, baru bisa dia nikah dengan si ini. Yang terjadi perselisihan pernikahan antara laki-laki Pariaman dengan cewek Payakumbuh. Anjing. Nah, iya ya. kontra kan, ngadu Iya, kan. Nah, iya, itu iya, sampai iya. sekarang itu gua nggak tahu juga gimana ininya apa. Jalan tengahnya gua nggak tahu juga, tapi gua pernah dengar cerita sampai ada yang batal nikah gara-gara Adat kedua adat yang nih. kayak gitu, karena adat si cewek kuat, adat si cowok juga kuat, jadi akhirnya ya pisah. Tapi ada juga yang berhasil. Ada juga yang berhasil Oke. dengan hukuman tertentu, hukuman adat itu kayak dia nggak boleh lagi tinggal di rumah Pariaman, dia nggak dianggap lagi di Payakumbuh, kayak gitu. Ada daerah yang kayak gini, Bang, ini lebih aneh lagi sih. Nggak aneh sih, ini perjanjian lama. Jadi ada danau Singkarak namanya. Di sini ada perkampungan A, di sini ada perkampungan B. A dan B itu nggak boleh nikah. Kenapa? Karena ada perjanjian masa lalu. Aduh. Itu tugas akhir gue tuh. Jadi ada perjanjian masa lalu dari nenek moyang mereka bilang kalau A dan B itu bersaudara. Kalau nikah, hukum mistisnya kayak gini. Mistisnya dia bilang hidupnya bakal melarat. Aduh. Hidupnya bakal melarat. Terus kalau misalnya tetap nikah, hukumnya hidupnya bakal melarat. Bisa jadi salah satu dari antara mereka bakal meninggal lebih cepat. Terus rezekinya nggak nambah, bahkan jadi Seret, lebih miskin ya gitu. Nah hukum secara adatnya dia juga diusir tuh, nggak boleh tinggal di A atau tinggal di B. Aduh, Dia gila. harus merantau, harus pergi. Gila, tinggi juga resikonya ya. Iya, jadi di Sumatera Barat tuh masih banyak tuh yang kayak gitu tuh. Gila. Mitos-mitos itu ya. Apa Bisa ya dibilang maksudnya? mitos kan? Iya, mitos, kepercayaan ya. Apa Iya, ya? Iya, kayak gitulah. Kayak sesuatu yang dipercaya dari atas Dari dari atas, luhur gitu. Terima kasih udah main ke Tanya Bintang Tamu. Iya, terima kasih Thank juga you untuk Bang Dani udah ngajak saya sih, nggak tahu sih Sama-sama. kenapa saya diajak. Enggak, gua ini tertarik sama cerita Padang lu gara-gara lu bikin konten Padang. Oh, Kayaknya gitu. oke juga nih Rin. Soalnya Iya, kan iya. banyak stereotip yang belum terpecahkan gitu. Alangkah baiknya gua tanya langsung ke orangnya asli. Iya. Gue juga lagi nyari tuh yang kayak gitu tuh. Gue nyari
Yang gue cari sampai sekarang itu adalah siapa yang bikin randang itu jadi rendang. Ya. Ya itu. Siapa orang yang bersepakat kalau orang Padang itu pelit. Nanti kita cari. Kita cari, gue nggak tahu. Tapi dari informasi yang Rin tadi sampaikan, semoga ada manfaatnya dan gue juga cukup tahu Ya. mana perbedaan rendang, nasi kapau, segala macem. Thank you banget Rin udah Ya. main sini. Buat Terima kasih. teman-teman yang mau nonton Overdosis, jangan lupa di comika.id, harganya 150.000. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.